اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ajarkan buah hatimu dengan membaca Al-Quran, agar ia tahu bahwa Quran inilah yang akan menyelamatkan diri mereka dan keluarganya. Agar ia tahu bahwa Quran inilah yang akan menyelamatkan diri mereka dan keluarganya. Segmen kajian umum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Syamil Tutor Official dalam Syamil TV Sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan tema bagaimana solusi menghadapi problema rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, ya. Simak terus pembahasan kita di kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa diambil. Islam telah menetapkan syariat yang mengandung berbagai macam mutiara hikmah, pengarahan dan solusi bagi berbagai macam permasalahan dalam pernikahan, sehingga suami dan istri bisa menikmati hidup bahagia bersama dan masing-masing merasa tenang dan tentram, asal semua pihak mau merealisasikan ajaran Islam. Di antara pengarahan Islam terhadap kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan rumah tangga dari segala perkara yang menjadi sebab terjadinya talak, baik sebab yang datang dari pihak suami, istri, keluarga atau pihak lain yang ingin membuat keruh suasana rumah tangga. Yang kedua, sebelum menikah hendaknya berpikir matang-matang, masak-masak, dan bermusyawarah dengan orang yang ahli atau memiliki pengalaman dalam hal rumah tangga. Harus mempelajari sebaik mungkin kondisi calon istri maupun calon suami, dan jangan hanya tertarik pada penampilan lahir atau ketampanan saja, sehingga menghasilkan pandangan yang kerdil dan tidak menyentuh pada pokok masalah. Yang ketiga, bermusyawarah dengan orang lain setelah menikah dan terjadi pertengkaran serta percocokan antara suami dan istri. Yang keempat, mempelajari ilmu yang bermanfaat, beramal soleh, membaca, mendengarkan berita-berita bermanfaat, ya, mendengarkan murotal dan ceramah agama yang bisa menambah kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah, dan tidak terbawa oleh budaya dunia modernisasi yang saat ini melanda kaum muslimin, hingga bisa bersabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam sikap, ya, yang terjadi di dalam rumah tangga masing-masing di kedua belah pihak, karena semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih bagus dan lebih baik. Jika ada orang yang tidak mengenal etika agama dan akhlak sehingga hak-hak terlantar, tidak bisa bersyukur, ya, terhadap nikmat dan pemberian yang Allah berikan, maka hendaknya bersikap arif dan bijaksana untuk kepentingan masa depan rumah tangga. Jangan sampai muncul berbagai bentuk tindakan, ya, yang tidak terpuji yang dapat merusak keutuhan rumah tangga tersebut. Mengambil, ya, pelajaran dari kasus-kasus atau peristiwa yang terjadi saat ini, ya, sebagai contoh, ya, mempelajari berbagai sebab dan faktor akibat percocokan dalam rumah tangga, ya, sehingga terjadinya suatu penceraian ataupun bisa menjadi sebuah kriminalitas atau pembunuhan, ya, dan jangan sampai terjadi hal-hal tersebut, ya. Bersikap lapang dada untuk menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing, serta berusaha menumbuhkan rasa kasih sayang dan sikap pemaaf, dan semua pihak yang dimintai maaf hendaklah segera memberikan maaf agar kembali bercahaya dan bersih dari perasaan jengkel, kesal, dengki, dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang berbunyi,
maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri kalian yang berada di surga? Kami berkata, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dia adalah wanita yang sangat mencintai lagi pandai punya anak. Bila sedang marah atau sedang kecewa, atau suaminya sedang marah, maka ia berkata, inilah tanganku, ya, letakkan di tanganmu, dan aku tidak akan memejamkan mata sebelum engkau ridha kepadaku. Hadis riwayat atau At-Tabarani. Keyakinan seorang bahwa dia selalu berada di pihak yang benar, sehingga tidak berusaha mencari kekurangan dan kesalahan, serta selalu marah melihat kekurangan yang lain, dan tidak mau, ya, menerima nasihat dan pengarahan dari orang lain, selalu berusaha membela diri, ya, atau menyerang pihak lain. Maka demikian itu membuka pintu percecokan dan pertengkaran serta enggan untuk berdamai, ya. 9. Sebelum menikah hendaknya melihat kepada wanita yang dilamarnya, karena demikian sebagai jembatan dan sarana untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dengan orang yang belum dikenal, ya. Dari Mughirah bin Subah, ya, bahwa beliau meminang salah seorang wanita, maka Rasulullah SAW, ya, bersabda kepadanya, sudahkah kamu melihat, ya, sudahkah kamu melihatnya? Ia berkata, tidak. Dia bersabda, lihatlah kepadanya, karena hal itu akan membuat kekal di antara kamu berdua. Hadis riwayat Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah, serta dihasankan oleh Tirmizi, ya. Yang ke-10, bagi orang yang hendak menikah hendaknya berhati-hati dalam mencari jodoh hingga menemukan calon yang benar-benar baik, yang sesuai dengan harapannya, sehingga mampu mewujudkan kehidupan damai, bahagia dan tentram. Jika salah satu pihak timbul kebencian, maka tidak cepat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi polemik di dalam rumah tangga, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya, di dalam banyak hal, di dalam banyak firman-firmannya tentang masalah ini, ya. Yang selanjutnya yaitu, jika seorang suami ingin memiliki istri yang berakhlak mulia, hati yang penuh dengan rasa cinta, selalu tanggap dan suka berhias untuk suami, hendaklah dia juga berlaku seperti itu agar hatinya terpengaruh dan selalu menaruh rasa hormat. Yang ke-12 adalah menjauhkan diri dari pandangan yang diharamkan, karena yang demikian itu merupakan panah iblis yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan yang diharamkan. Yang ke-10, yang ke-13, ya, telepon bisa menjadi sebab segala bentuk kehancuran. Handphone, ya, atau media-media medsos yang lainnya seperti gitu, ya, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lainnya. Kalau itu tidak bisa digunakan dengan sebaik mungkin, maka bisa merusak keutuhan dalam rumah tangga. Saya punya cerita, tapi nanti tidak akan saya ceritakan sekarang, karena pernah saya mendengar sebuah kisah seorang istri yang mana telah melakukan suatu perzinahan kepada orang yang tidak dikenal dalam dunia Facebook, karena dianggap dalam rumah tangganya tidak mendapati suatu keharmonisan atau sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari suami, ya. Nanti kita akan cerita di bab selanjutnya, ya. Yang ke-15, kemesraan, kebahagiaan dan ketenangan hidup istri bersama suami adalah sesuatu yang paling mahal dan tidak bisa tergantikan oleh apapun, ya. Yang ke-16, seorang istri wajib bersikap baik dan menaruh kasih sayang kepada keluarga serta kerabat suami, gitu, ya. Sikap
merugikan, yang ke-17 sikap merugikan atau memperkeruh rumah tangga baik dari pihak suami ataupun istri sebagai tanda hilangnya muruah dan adab yang bisa merusak popularitas dan nama baik pelakunya sehingga menjadi orang yang dibenci dan dijauhi baik dari kalangan orang yang dekat ataupun orang yang jauh, tetangga ataupun teman karib. Yang ke-18 ya, termasuk langkah menghidupkan sunnah sahabat salafus saleh, orang tua hendaknya melamar pemuda saleh untuk putrinya dan memberikan keringanan dalam hal mahar ya, jadi tidak terlalu muluk-muluk lah minta sekian juta rumah tangga belum tentu harmonis ya. Yang ke-19 menerapkan ajaran Islam di dalam rumah tangga ya, yaitu menciptakan keutuhan dalam rumah tangga itu ya dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis ya. Yang ke-20 memilih tetangga yang baik dan menjauhi tetangga yang buruk, terutama menjauhkan istri dan anak sebab tetangga bisa memberikan pengaruh terbesar untuk sosialisasi keluarga kita ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa Sami berikan ya, tema di kesempatan pagi kali ini ya, bagaimana cara kita untuk menghadapi problema dalam rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah channel ini sambil pipi sunnah, hidup mulia menebar sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Mimbar Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin wa sadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam mimbar Jumat. Seperti biasa di hari Jumat Sami Tutor akan memberikan kajian singkat mimbar Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membimbing kita kepada jalan yang lurus. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan tersebut dan Allah melarang untuk kita mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-An'am surah 6 ayat ke-153. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, kata Abdullah bin Mas'ud, membuat sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau membuat garis dari kanan dan kirinya, garis-garis yang kecil. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan garis-garis lurus tersebut seraya beliau membawakan ayat yang tadi, fa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan jalan-jalan yang ada di samping kanan dan kirinya, wala tattabi'u subula, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan yang tersebut. Lalu Allah menyebutkan mengapa kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian, mencerai-beraikan kalian daripada jalan yang lurus tersebut. Jalan itu tiada lain adalah jalan yang dipancangkan oleh Allah dan Rasulnya, jalan yang Allah telah wahyukan di dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul, di mana mereka tidak sama sekali condong ke kanan ataupun ke kiri. Maka para sahabat nyalah yang paling paham tentang jalan-jalan tersebut. Kemudian estafet pun dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang terbaik setelah para sahabat, yaitu tabi'in. Kemudian setelah pada tabi'in, itulah jalan yang telah Allah gariskan kepada kita, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajiban kita adalah mengikutinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Quran surat Al-Fatih ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus tersebut? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas nikmat mereka. Siapa orang yang diberi oleh Allah nikmat tersebut? Allah menyebutkan dalam surat yang lain, wa man yuti'illaha war rasul
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصادقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رقيب. Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat ke-69, surah ke-4. Banyak ulama tafsir menafsirkan, ulama tafsir menafsirkan bahwasanya yang paling tepat untuk masuk dalam pemahaman siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jalan yang dilalui oleh Rasul dan para sahabatnya, yang Rasulullah pun juga memerintahkan umatnya untuk mengikuti, sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah mengabarkan bahwa yang satu di surga dan 72 lainnya adalah di neraka. Ketika Rasulullah ditanya siapa yang tersebut, kata Rasulullah, al-jamaah. Siapa al-jamaah? Rasulullah mengatakan, ma'ana alaihi wa ashab, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Perhatikan para sahabatku, ya ummatul Islam. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am surah ke-153 tadi, inilah jalan-jalanku yang lurus, ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya jika kamu mengikuti jalan tersebut, yang lurus, itu akan memecah belah kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus. Maksudnya adalah jalan yang tadi, jalan yang yang berbengkok-bengkok, ke kanan ke kiri. Apabila kita mengikutinya, maka kita akan termasuk orang yang tercerai-berai. Ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang agung, bahwa siapapun yang tidak mau mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya, dia pasti akan bercerai-berai, dia pasti terpecah belah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 103. Allah menyuruh kita semuanya berpegang kepada tali Allah, sedangkan tali Allah ini adalah Al-Quran dan hadis. Lalu janganlah kita mengikuti jalan-jalan yang telah dikatakan tadi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, wa'ati Allah wa rasulahu wa la tanazza'u fatafsalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-146. Allah memulai dengan ucapan, taatilah Allah dan Rasulnya. Lalu Allah mengatakan jangan berselisih. Itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya pun tidak akan pernah bersatu padu. Mereka akan senantiasa berselisih dan berselisih. Ya umatul Islam, maka dari itulah kewajiban kita seluruh umat Islam yang mengaku diri cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani jalan yang satu tersebut, jalan Rasulullah dan para sahabatnya, karena itu jalan satu-satunya keselamatan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mau mengikuti jalan tersebut, jangan harap kita akan mendapatkan kebenaran yang hakiki.
Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ya menekankan kepada diri kita agar kita tetap konsisten istiqamah di jalannya, ya. Dalam sabda Nabi kepada para sahabatnya, innaha satakunu fitnah, ya, sesungguhnya akan terjadi fitnah, ya. Lalu kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di saat muncul fitnah-fitnah tersebut, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal, kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Nah, para sahabat sambil putar rahimakumullah, mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kita akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan akhirat. Dan apabila kita selalu mengikuti jalan-jalan yang telah Rasul berikan kepada kita, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kita. Mudah-mudahan khutbah yang kami sampaikan ini bermanfaat, ya. Lebih dan kurangnya kami mohon ampun apabila ada kesalahan di sana sini. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita anak Islami. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, khair semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Abi akan menceritakan cerita lanjutan dari Gajah Pasukan Abraha. Kemarin kita sudah cerita bagaimana si Abraha yang dengan sombongnya merampas unta-unta miliknya Abdul Muthalib, ya. Nah, di kesempatan siang pagi hari ini kita akan melanjutkan, ya. Namun saat hendak memasuki kota Mekah, tiba-tiba gajah, ya, yang mereka tunggangi mereka hentikan langkahnya. Rupanya gajah-gajah itu enggan menyerang Ka'bah. Jadi gajah yang berjalan, ya, untuk menyerang Ka'bah itu berhenti karena mereka tidak mau merusak Ka'bah. Mungkin gajahnya tahu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Raja Abraha menjadi geram. Dia menyuruh prajuritnya untuk membuat gajah-gajah itu menurut. Tetapi prajurit Raja Abraha sudah kehabisan akal dan kelelahan yang menangani gajah-gajah tersebut, ya. Kemudian, ya, hingga perintah Allah datang, ya, segerombolan burung dari atas. Burung apa itu namanya? Burung ababil, ya. Kemudian pasukan Raja Abraha ditimpa, ya, dari burung tersebut. Seketika semua pasukan menjadi panik, lari. Ini apa ini? Ya, apa yang diturunkan dari atas ini? Kabur yuk. Pasukan gajah pun panik, mereka berlarian mencari tempat berlindung. Maka hancurlah Abraha dan pasukannya sampai sebelum kota Mekah, ya. Ka'bah pun selamat dari serangan Raja Abraha. Penduduk kota Mekah bersuka cita karena Ka'bah yang mereka jaga, ya, aman dari pasukan Raja Abraha. Nah, tahukah kamu anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, gajah adalah mamalia yang terbesar di dunia. Nah, ini saja anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, cerita dari pasukan Gajah Abraha, ya. Sudah tuntas cerita tersebut, dan insya Allah nanti kita akan sambung di part berikutnya, yaitu cerita ular mukjizat Nabi Musa. Nah, buat teman-teman, tema baru dari Sahabat TV Sunnah, yaitu bercerita tentang masalah kisah-kisah Islami, ya, dari para sahabat, dari Nabi, kemudian ibroh-ibroh dari
masa-masa kenabian di zamannya ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi atau bisa memberikan contoh kepada kita agar kita tidak menjadi sombong. Jangan orang jadi sombong. Kalau sombong itu tempatnya di neraka. Nah, itu saja buat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan sedikit pengarahan kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan bagi anak-anak kita. Ciptakan generasi yang rabbani, generasi yang cinta Al-Quran. Oke, kita akan jumpa lagi di cerita selanjutnya dari Kak Samil. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Doa harian. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullahu wa yuhliku balakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan pagi kali ini kita masih dapat berjumpa kembali guys dalam channel Samil Tutor Official, dalam Samil TV Sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba membahas ya tema penting, yang itu bagaimana cara kita ya menjadikan rumah tangga kita yang ideal ya, rumah tangga yang ideal. Alhamdulillah, setiap pasangan suami istri pasti ingin menciptakan rumah tangga yang ideal. Di sini penulis dari Ustadz ya Yazid bin Abdul Qadir Luas ya telah merangkum subtema pada kesempatan kita hari ini. Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah, ketentraman jiwa, mawaddah, rasa cinta dan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Telah dikatakan dalam Al-Qur'an ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir ya. Quran Surat Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-31 ya. Ayat ini pasti akan muncul ya ketika kita membahas tentang masalah rumah tangga, karena ini merupakan sebagai pedoman ya. Dalam rumah tangga yang islami, seorang istri atau seorang suami harus saling memahami kekurangan dan kelebihan, serta harus tahu hak dan kewajiban, dan serta memahami tugas-tugas dan fungsinya ya masing-masing ya antara suami istri dalam melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Ikhlas serta mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla dapat menjadi kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas daripada kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan ya
yang tidak bisa hidup secara tenang dan tentram dan bahagia, ya, untuk mendapatkan suatu kedamaian di dalam rumah tangga itu sendiri, ya, ketika ada kemalut, ya, ketika dilanda sebuah ujian mendadak, perselisihan dan percecokan, ya, yang sulit untuk dipecahkan. Namun apabila ia kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Al-Quran dan hadis, niscaya setiap pergolakan atau permasalahan dalam rumah tangga akan bisa diselesaikan. Apabila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, maka harus ada upaya, ya, islah untuk mendamaikan. Yang harus dilakukan pertama kali oleh suami dan istri adalah lebih dahulu saling berintrospeksi, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan pada saat ini, kesalahan apa yang dilakukan saat ini, muhasabah diri, ya. Jangan sampai ketika ada persoalan kita bercerita kepada orang lain, ya, kepada orang tua, kepada sahabat, ataupun kepada orang yang kita anggap dia mampu memberikan solusi dari persoalan yang kita hadapi, ya. Hal ini mungkin telah kita ketahui dalam khutbah pernikahan, bahwasanya jangan sampai ada pihak ketiga yang masuk ke dalam ranah rumah tangga kita. Kenapa? Masuknya orang ketiga itu biasanya akan memperkeruh keadaan apabila terjadi perselisihan di antara keduanya. Tidak banyak, ya, perselisihan terjadi membuat keretakan di dalam rumah tangga, karena mereka tidak bisa menjadi hakam-hakam yang adil, ya. Apabila sudah diupayakan untuk damai, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-34 ayat ke-35, tetapi masih juga gagal, maka Islam memberikan jalan terakhir, yaitu penceraian, ya. Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, apabila masalah antara suami istri semakin memanas, hendaklah keduanya saling memperbaiki urusan keduanya, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan meredam perselisihan antara keduanya dengan mengunci, ya, rapat-rapat pintu perselisihan tersebut, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Apabila suami marah sementara istri ikut emosi, hendaklah keduanya berlindung kepada Allah, berwudu dan salat 2 rakaat. Apabila, ya, keduanya sedang duduk, hendaklah berbaring, atau hendaklah salah seorang di keduanya mencium, merangkul dan menyatakan alasan kepada satu sama lain. Apabila salah, ya, seorang berbuat salah, hendaknya yang lain segera memaafkan karena mengharapkan wajah Allah semata. Di tempat lain, ya, beliau berkata, sedangkan berdamai adalah lebih baik, ya, berdamai adalah lebih baik, jalan satu-satunya agar tidak permasalahan itu menjadi lebar, gitu, ya. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, ya, wa ma hum bidarrina bihi man ahadin illa biiznillah. Maka mereka mempelajari dari keduanya harut dan marut apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istri, dan mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, ya, sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas lautan. Kemudian ia mengirimkan bala tentaranya. Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku telah lakukan ini dan itu." Iblis menjawab, "Engkau belum melakukan apa-apa." Nabi SAW melanjutkan, lalu datanglah seorang dari mereka dan berkata, "Tidaklah aku meninggalkannya sehingga aku telah berhasil memisahkan ia, suami dan istrinya." Beliau melanjutkan, lalu menekatkan kedudukannya. Iblis berkata, "Sebaik pekerjaan adalah yang telah engkau lakukan." Ini menunjukkan bahwa penceraian adalah perbuatan yang dicintai setan, ya. Apabila dikhawatirkan terjadi perpecahan antara suami istri, ya, hendaklah hakim atau pemimpin, ya, dari kedua belah pihak harus bisa menjadi juru damai, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri, untuk mengadakan perdamaian antara keduanya. Apabila keduanya damai, maka alhamdulillah. Namun apabila permasalahan terus berlanjut antara keduanya kepada jalan yang telah digariskan dan keduanya tidak mampu, ya, menegakkan batasan-batasan Allah di antara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyariatkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istri, serta batas-batas Allah menjadi terabaikan. Jadi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala terabaikan ketika mereka tidak mampu, ya, menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika urusan ini, ya, tidak bisa diselesaikan, maka